Bapak Ibu Saudara, Shalom semua. Shalom semua. Kemerdekaan kita atau kita merayakan ulang tahun yang ke-79. Tadi pagi kita bicara tentang merdeka dari untung dan atau merdeka dari kegagalan dan kerugian. Di jam 10 ini saya ingin bicara tentang tema masih merdeka, tapi merdeka dari masalah atau menang atau merdeka dari masalah yang saya tambahkan, masalah yang kadang-kadang kita yang buat. Jadi saudara, saya mau bicara tentang merdeka, tapi merdeka ini dari masalah. Masalah ini bukan masalah apa-apa, tapi masalah yang kadang dibuat oleh kita. Dan karena itu kalau kita mau merdeka, merdeka ini artinya menang dari masalah tersebut. Mari kita dengar firman Tuhan. Lukas 15 ayat yang ke-11. Saudara lihat ini. Lukas 15 ayat yang ke-11. Saudara pernah dengar ini ulang-ulang. Tapi saya mau bawa kita untuk memahami kata merdeka dari sini, saudara. Merdeka dari persoalan-persoalan yang kadang-kadang dibuat oleh diri kita sendiri. Apa maksud saya? Saudara dengar ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai berapa, saudara? 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Perhatikan cerita ini supaya saudara mengerti arti merdeka. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dan kalau saudara baca 13-14, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah apa saudara? Bencana kelaparan dan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat, saudara. Lalu ayat yang selanjutnya 15-16, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Perhatikan yang saya maksudkan di sini, perhatikan baik-baik. Sebenarnya anak ini kalau dia diam saja di dalam rumah, dia menikmati banyak berkat, makan, minum, pakaian semua. Tapi gara-gara dia punya kesalahan sendiri, saudara, dia akhirnya menjadi seorang budak. Budak itu bukan orang merdeka. Budak itu adalah orang yang benar-benar bekerja, apapun yang dia harus lakukan untuk tuannya. Jadi sebenarnya dia statusnya pertama apa, saudara? Anak. Tapi karena dia punya perilaku, dia punya keputusan, membuat akhirnya dia jadi budak yang tidak merdeka. Itu dari sisi sosial, dari sisi pemeliharaan. Tadinya dia kata, kalau saudara baca tadi dia bilang, kalau saudara baca sampai di akhir dia bilang begini, beta di sini makan susah. Padahal di bapak rumah ada begitu banyak makanan yang melimpah. Apa artinya, saudara? Dengar baik-baik. Banyak kali kita yang menyebut diri sebagai anak Tuhan harusnya merdeka, bukan sebagai budak. Kita harusnya merdeka. Berkat ada di rumah bapak kita, betul? Ya, saudara. Tetapi lihat baik-baik. Gara-gara dia bikin persoalan, akhirnya dia sendiri masuk di dalam beban itu sendiri. Nah, saya kasih ingat saudara-saudara dengan baik-baik. Mari kita coba lepaskan diri kita dari beban persoalan yang kadang-kadang bukan dibuat orang lain, tapi diri kita. Saya kasih contoh, semua dengar. Kadang-kadang sakit itu bukan karena semata karena virus, karena alergi dan sebagainya, tapi kadang-kadang dasar kebodohan kita. Contoh, ya, kita ini kan sudah lambung kita tidak kuat, tapi kita sering makan yang asam-asam. Nah, ketika kita punya lambung makin parah, lambung luka, kira-kira yang salah siapa? Makanan yang salah, tetangga yang salah, dokter yang salah, atau saudara yang salah? Kadang-kadang kita yang salah. Nah, demikian dalam cerita ini. Ini anak ini tidur makan limpah, tempat tidur bagus, sepatu bagus. Tapi kalau saudara baca, waktu dia ambil keputusan yang bodoh itu, dia tidak bisa merdeka. Makan harus diatur. Bahkan Alkitab bilang dia makan dari makanan babi. Saya kasih tahu saudara, buat keputusan dalam hidup kita, hati-hati. Kalau tidak, kita akan ada di dalam kungkungan persoalan yang tidak akan membuat kita keluar dari persoalan itu. Amin. Apa maksudnya saya begini, saudara? Merdeka dari persoalan-persoalan yang kita buat sendiri. Coba kita belajar dari ayat ini. Saya sebelum bicara tentang bagaimana supaya kita merdeka,
Sebelum kita bebas dari masalah ini, kan masalah ini jelas ya. Dia lari, lalu dia lapar, dia makan makanan ampas babi. Ini kan persoalan, betul ya? Nah, bagaimana akhirnya dia bebas dari semua itu? Tidak makan makanan babi, tidak makan makanan yang kotor, yang orang bilang dadolek, yang tidak bau. Nanti kita ketemu bagaimana akhirnya dia merdeka. Tapi mari kita baca dulu persoalan yang dia buat. Kita mulai dulu dari persoalan yang ini orang buat sendiri. Persoalan yang kita buat dalam hidup kita yang akhirnya membuat kita tidak bebas, tidak free, tidak merdeka, bukan hanya karena persoalan, tapi karena persoalan itu dibuat oleh kita. Apa maksudnya sebenarnya ini? Pertama, perhatikan. Masalah yang dia buat sehingga dia tidak bebas, dia tidak merdeka adalah satu. Dia lupa Tuhan saat dia diberkati oleh Tuhan. Saudara hati-hati. Saudara lupa Tuhan ini kelihatan sepele. Tapi lupa Tuhan ini menjadi dasar saudara sedang menciptakan masalah. Saya ulangi lagi. Lupa Tuhan itu sebenarnya masalah belum datang. Saya kasih tahu. Mungkin saudara belum punya masalah. Waktu saudara coba lupa Tuhan dalam 1 detik, sebenarnya Anda sedang buka pintu untuk bilang, ayo masalah datang sudah. Jadi pada waktu anak ini lupa Tuhan, sebenarnya dia sedang menciptakan masalah yang dia buat sendiri. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Jadi hati-hati kalau saudara lupa Tuhan. Ayat 12 saudara. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Saudara, dengar baik-baik. Berkat itu tidak salah. Dengar baik-baik. Pekerjaan yang kita dapat tidak apa? Salah. Uang yang kita dapat tidak salah. Jabatan yang kita dapat juga tidak salah. Yang menjadi masalah, dengar baik-baik, saat saudara dapat apa yang didapat dari Bapa kita di surga, Anda lupa Tuhan. Itu yang jadi persoalan. Ini menjadi titik awal anak ini, orang ini, anak bungsu ini, jadi hidup susah di perantauan. Dimulai bukan ketika dia terima harta. Perhatikan dengan baik-baik. Persoalan dimulai dari ayat 12. Alkitab bilang gini, kata bungsu itu, yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Yang namanya anak punya hak dapat berkat. Yang namanya anak punya hak dapat janji Tuhan. Amin. Yang namanya hak anak itu dapat apa saja yang Bapak punya. Tetapi itu bukan persoalan sebenarnya. Yang menjadi persoalan saat dia lupa bapaknya. Saya kasih tahu saudara. Saudara lihat, dia waktu dia dapat itu harta itu seolah-olah dia bilang, oke, goodbye Bapak, saya mau pergi ke sana. Apa artinya? Dia sedang bilang gini, yang dia ingat hanya harta. Dia lupa Bapa. Saya kasih tahu saudara, harta tidak salah. Jabatan tidak salah. Pangkat tidak salah. Yang menjadi persoalan adalah waktu saudara lupa Tuhan. Sekarang ini titik masalah, saudara selesaikan. Saudara saya harus selesaikan supaya kita bisa merdeka. Begini dia pembahasan. Saudara dengar baik-baik saya pembahasan. Ini sederhana tapi saudara dengar. Masalah itu bukan harta. Masalah itu waktu engkau lupa Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa hubungannya dengan ini? Saya tulis di sini begini, saudara. Saudara lihat ini. Manusia itu memiliki masalah bukan saat dia mendapatkan berkat, tetapi akan menjadi masalah saat dia mendapat berkat, dia lupa Tuhan. Begini, saudara. Begini, saudara. Anak kecil, saya ambil contoh yang anak kecil. Anak kecil seperti junior umur berapa? 4 tahun. Itu kan di dapur itu ada piring, ada gelas, betul ya? Ada pisau. Waktu dia bermain sendiri tanpa mama di situ, tanpa bapak di situ, itu pisau itu akan melukai dia. Tapi kalau ada bapaknya di situ, ada mamanya di situ, waktu dia pegang pisau itu, mamanya minimal akan bilang, hati-hati nah ya, ini tajam. Satu. Kedua, waktu dia pegang pisau itu, kemungkinan mamanya juga ambil. Karena dia ada di seputar bapak mamanya. Saya kasih tahu saudara, sebenarnya waktu berkat itu kalau saudara lupa Tuhan, Anda sedang undang masalah. Kenapa? Biasanya berkat itu membuat orang itu seperti orang berjalan sambil melihat ke atas. Coba saudara ambil benda ini, gelas ini, lalu saudara angkat ke atas, lalu saudara berjalan keliling kota Kupang. Terus lihat saja, tidak usah lihat kemana, saudara lihat saja.
Terus, kira-kira saudara terantuk tidak? Terantuk tidak? Terantuk. Kenapa? Karena fokus saudara hanya ke sana. Waktu saudara fokusnya saudara hanya pada harta, saudara sedang bikin masalah untuk saudara terantuk di depan. Dan benar sekali, waktu dia lupa Tuhan, saudara lihat, Alkitab catat, baru saja dia pergi habiskan harta bendanya, lalu Alkitab bilang, datanglah bencana kelaparan. Persoalan bukan datang waktu saudara punya berkat. Persoalan datang bukan saat saudara punya jabatan. Persoalan datang bukan saudara punya harta yang melimpah. Persoalan datang saat engkau lupa Tuhan. Maka batu-batu akan membuat engkau terantuk untuk engkau jatuh dan gagal. Berapa banyak orang yang tadinya maaf ya miskin, biasa saja. Tapi setelah kaya, hancur hidupnya. Saudara sudah lihat ada orang yang dulu susah biasa, tapi setelah dia kaya, lupa Tuhan, hidupnya hancur. Jadi saya kasih ingat saudara, masalah yang membuat kita tidak merdeka bukan ketika kita punya berkat, tapi saat engkau lupa Tuhan. Jangan coba-coba lupa Tuhan, Anda sedang mengundang masalah dalam hidup saudara. Saya ulang lagi, jangan coba-coba lupa Tuhan, Anda sedang undang persoalan dalam hidup kita. Saya kasih contoh paling gampang, paling gampang. Saudara dengar, biasanya laki-laki muda yang jelek yang digoda atau laki-laki muda yang ganteng? Ayo coba kita jawab. Biasanya yang digoda itu laki-laki. Ada kok laki-laki hitam jelek, hidung pesek rata dengan keramik. Digoda orang? Ada? Tidak. Demikian dia wanita cantik. Ada wanita jelek yang lewat lalu suruh, godaan gua dong. Tidak ada. Yang cantik itu yang, nah ini coba kita contoh bahwa semakin saudara punya sesuatu, itu godaan saudara makin besar. Itu tidak. Semakin Anda ganteng, artinya kalau kita terjemahkan ini berkat, semakin Anda ganteng, Anda punya kesempatan untuk gagal. Semakin Anda cantik, semakin Anda punya kesempatan jatuh makin besar. Saudara lihat ini. Itu sebabnya dia bilang, bukan masalah Anda punya atau tidak, tapi Anda punya Tuhan atau tidak. Yusuf itu kurang apa dia? Ganteng ya. Yusuf di dalam cerita Alkitab. Ganteng ya, pintar ya, apalagi. Semua dia punya. Tapi lihat, dia tetap kuat. Kenapa? Satu, dia tidak lupa Tuhan. Jadi saya mau tantang saudara, kita orang tua, kita mulai. Kalau mau supaya anakmu tidak buat persoalan di masa lalu adalah jangan hanya kasih mereka berkah, tapi kasih mereka ingat akan Tuhan. Makanya kita bikin kebaktian 2 kali, saudara mau 200 kali harus ingat itu. Anda tidak sia-sia. Karena waktu Anda ingat Tuhan, Tuhan ingat Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu Anda ingat Tuhan. Tadi kan dia bilang, yang mau lupa Tuhan saja, kan bapaknya tahu pasti. Ini anak pun, kita sebagai orang tua, Bu Mes kan tahu kan, kita pun anak, ini diposifatkan mana, ini begini. Apakah bapak yang dalam perumpamaan ini tidak tahu ini anak pemodel yang kalau dia ambil harta dia lupa saya? Dia tahu. Tapi sekali lagi saya kasih tahu saudara, ketika saudara lupa Tuhan, saudara sedang bikin persoalan untuk diri saudara sendiri. Jadi kalau Tuhan kasih percaya pintar, uang makin banyak, hati-hati, ingat saya pengkhotbah. Kalau Anda lupa Tuhan, Anda sedang ada dalam persoalan besar. Mengerti saudara? Ya berikut, nah sebelum kita masuk dalam yang kedua, persoalan yang sering kita buat akhirnya menjadi persoalan besar adalah yang kedua. Saat kita sibuk, atau begini, yang menjadi persoalan itu sebenarnya sibuk itu tidak salah. Sibuk itu apa? Tidak salah. Tapi saat saudara sibuk urus saudara punya urusan, sampai Anda lupa urus Tuhan urusan. Nah, saudara dengar baik-baik. Ini adalah poin yang kedua, ketiga. Tapi saya mau sebenarnya poin kedua dulu. Kalau saudara baca di sini baik-baik, itu bagus sekali. Saudara lihat ini sini. Nah, tadi saya bilang di situ bahwa persoalan itu bahaya sekali ketika saudara lupa akan Tuhan. Yang kedua yang saya catat di sini adalah kalau saudara lihat, saat kita lebih sibuk dengan urusan kita dan lupa urusannya Tuhan.
Saudara lihat ayat yang masih di ayat ini, ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu apa? Ini. Dapat harta pertama, lupa Tuhan, betul ya? Dapat berkat, lupa Tuhan. Dengar baik-baik. Yang kedua ini adalah persoalan yang banyak kali kita timbulkan adalah saat kita dipercayakan sesuatu, kita sibuk mengurus apa yang Tuhan kasih itu sampai lupa urus Tuhan punya. Kalau saudara baca itu, nanti waktu dia pulang, si anak bungsu ini pulang, lalu sampai di rumah, dia pun kakak yang besar bilang begini, Bapak, kan bapaknya suruh potong binatang semua, betul ya? Kasih makan dia, bikin pesta. Lalu kakaknya bilang gini, Bapak, beta nih yang kerja. Asli dia bahasa kayak tadi, beta nih yang urus ini, Bapak pun ladang semua, beta yang urus. Beta urus Bapak. Mungkin maaf kata dia urus dia pun Bapak. Yang sulung bilang gitu. Ini tidak tahu urus beta ini, dia hidup jauh dari Bapak. Kok dia baru datang saja? Kok Bapak sudah bisa suruh potong lembu yang tambun gemuk? Saya kasih ingat saudara gini, saudara. Yang kakak ini, perhatikan kalau saudara baca itu menarik ini perempuan. Waktu kakaknya protes bilang, dia baru datang, lama jauh dan datang langsung dapat berkat. Saya kasih ingat saudara, apa Bapak bilang sama yang sulung itu? Kalau saudara baca, pulang nanti baca ya. Yang dia bilang sama sulung bilang begini, saudara dengar. Dia bilang begini, tak usah, intinya begini, tak usah urus begitu. Iya saja, memang kita pun adik suruh hilang dan dapat kembali. Tapi bukankah semua yang ada di sini milikmu? Nah, kalau saudara baca, semua ini di mana? Jadi saya kasih tahu saudara, dia pembahasa sederhana begini, seperti moto yang saya selalu tampilkan. Melayani saja, biarkan yang lain Tuhan yang urus. Saudara tahu itu, yang sulung itu dia protes. Dia dekat dengan Bapak, dia kerja untuk Bapak, dia urus Bapak, sudah dapat apa-apa. Tapi Bapak bilang, lu salah. Memang beta sudah kasih lu seperti dia kasih dia. Tapi semua yang ada, yang lu lihat, yang lu kerja, ini lu punya. Saya kasih tahu saudara. Tadi saya bilang, berkat bukan menjadi masalah. Tapi hidup jauh saat saudara diberkati, itu adalah awal kejatuhan dan kegagalanmu. Saya ulangi lagi. Berkat tidak salah, pintar tidak salah, cantik tidak salah, ganteng tidak salah, apapun berkat itu terima dari Bapa. Tapi waktu saudara terima berkat itu, lalu hidup jauh dari Bapa di surga, itulah yang membuat engkau sedang bermasalah. Begini, ini anak ini kan di dalam rumah, terlindungi. Itu seperti induk ayam, yang dia harus, kalau sudah lihat ayam itu suka taruh anaknya di bawah sayap atau di bawah tubuhnya. Kenapa harus begitu, saudara? Karena dia tahu ada musuh Raja Wali yang selalu terbang untuk menangkap anak-anak ayam. Itu gambaran hidup kita. Kalau kita diberkati lalu kita jauh dari Tuhan, berarti kita jauh dari perlindungannya Tuhan. Saudara mengerti ya? Ini titik masalah, karena Raja Wali akan menerkamnya. Jadi kalau zaman dahulu itu, rumah itu kan sederhana. Bukan kayak kita tembok, habis itu ada besi, ada kaca, ada saya pergi satu Surabaya. Rumah di Surabaya rata-rata itu pintu 2. Kaca begini, habis di dalamnya itu ada ram-ram besi lagi. Kadang-kadang bikin sampai 3, supaya lindungi. Tapi zaman itu rumah sederhana. Yang kalau anak itu keluar sedikit saja dari pintu, ada binatang buas menerkamnya. Saya kasih tahu saudara, berkat Tuhan itu hanya merupakan godaan. Kalau saudara punya, dia seperti panggil saudara keluar dari perlindungan Bapa di surga. Waktu saudara keluar, setan, kuasa kegelapan apapun akan menghancurkan saudara. Dan benar, waktu dia dapat, dia jauh dari Tuhan. Saudara tahu, Alkitab bilang dia melarat, dia susah banyak. Jadi persoalan kedua, saya kasih tahu saudara, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Waktu saudara jauh dari Tuhan, saudara sedang jauh dari perlindungannya. Waktu saudara jauh dari Bapa di surga, saudara sedang jauh dari tangannya, yang merupakan sumber dari segala sesuatu, sumber berkat, sumber keselamatan, sumber pertolongan. Karena itu sekali lagi, semakin orang dipercayakan sesuatu,
dia harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Saya ulangi lagi. Saya kasih contoh. Kalau anak saya, salah satu anak saya kasih misalnya begini. Ini kami akan dapat oleh-oleh dari keluarga A di jemaat ini. Ini jeruk satu tas gitu. Kamu pikul ya. Itu kan berkat toh. Pas dia mau jalan sambil dia pikul begini anak saya misalnya. Lalu saya bilang, tunggu, ada jemaat kasih lagi ini kelapa 2 buah, dia taruh di situ. Lalu tiba-tiba dia mau jalan, sabar dong, ada kasih pisang 1 tandan. Bayangkan kalau dia semakin dapat berkat, saya tanya saudara, tambah ringan atau tambah berat? Tambah berat. Tapi kalau ada bapaknya di situ, ada mamanya di situ, pasti dia bilang gini, sudah kakak, nanti kakak pegang yang ini ya. Bapak pegang yang ini. Itu sebabnya kita bilang begini, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, dan pikulaku karena yang kuberikan adalah ringan. Saya kasih tahu saudara, makin berkat Anda dapat banyak, makin beban itu makin kuat. Dan Anda tidak boleh lupa Tuhan. Supaya kalau Anda dapat berkat, Anda tidak pikul sendiri. Tapi Anda pikul bersama Tuhan yang ada di sisi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mengerti ya? Saya tadi pagi renung, saya bilang, Tuhan, betul ya. Tambah orang diberkati itu biasanya ada cenderung untuk lupa Tuhan dan jauh dari Tuhan. Nanti saya pesannya, kalau anak-anak kita atau saudara nanti sudah Tuhan berkati dengan kekayaan, harta, pangkat, jangan lupa 2 hal ini. Kalau kamu lupa, jangan marah nanti saat-saat kalau lu tidak panggil lu bapak mama atau lu panggil pendetamu dan bilang bapak, betul ya, tambah ada berkat, tambah ada masalah. Ya, dulu kita tidak ada HP, pusing tidak kita? Dulu belum ada HP, tidur enak. Sekarang tidur mulai pikir, ini HP talon mana? 1. Kedua, kalau tidak ada pulsa, kita pusing. Dulu tidak punya apa-apa. Santai saja kita tuh. Saya ingat dulu belum ada HP itu kita santai saja. Sekarang ini listrik pintar itu. Dulu listrik yang lama itu tidak. Tapi tambah listrik, tambah pintar, tambah ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Dulu kalau listrik habis, dia diam-diam tutup mulut. Dia sudah dikasih tahu tetangga bahwa saudara kekurangan uang. Sekarang ini listrik bilang katanya pintar, tapi saya bilang listrik bodoh minta ampun. Karena kita penghutang juga dikasih tahu. Pada saat saudara listrik habis, dia tik. Saya ulang mengatakan kepada tetangga, oh dia belum isi. Jadi saya kasih tahu saudara, makin kita pintar, makin ada masalah. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara tidak terlalu pintar, kira-kira orang suruh-suruh saudara tidak? Nah, kadang-kadang kita bilang begini, saya kalau kerja di bank pasti enak ya. Apalagi kalau saya jadi direksi. Saudara tahu. Makin yang masuk penjara tangkap hukuman 20 tahun penjara itu bukan yang baru masuk di bank. Yang 20 tahun masuk penjara itu yang direksi. Jadi apa artinya? Makin besar berkatmu, makin engkau jauh dari Tuhan, lu sedang ada di ujung persoalan. Betul tidak? Saya kasih tahu logika saja. Jadi karena itu saudara jangan lupa Tuhan. Amin. Amin. Saudara dengar ini, saya tulis seperti ini, karena itu saya kasih ingat saudara, apapun kesibukan saudara, jangan lupa Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Manusia memiliki masalah bukan saat dia mendapat berkat, tetapi akan menjadi masalah saat mendapatkan berkat. Apalagi kalau dia lupa Tuhan. Masalah itu sudah ada lebih dahulu, perhatikan kata ini. Masalah itu sudah ada lebih dahulu sebelum dia mengalami bencana. Dan masalah itu adalah saat berkat membuatnya jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, masalah yang pertama ini bagi saya, ini anak bungsu ini. Bukan waktu dia lapar dan makan ampas. Masalah yang paling pertama sudah muncul sebelum masalah dia makan ampas adalah tadi. Dia jauh dari Tuhan, dia lupa Tuhan. Baru saja lupa belum lama. Alkitab bilang hartanya habis, betul ya? Makanan yang tadi makan enak di atas meja dengan bapaknya berubah. Berubah jadi apa? Nanti kita akan bahas poin ketiga. Tapi mau saya begini, ini masalahnya yang kita buat kadang-kadang. Bukan berkat yang menjadi masalah.
Saudara lupa Tuhan itu yang jadi masalah. Ya kan? Sumbernya kan di sini. Sekarang saya tanya saudara, coba saudara logika dengan saya, bermain logika dengan saya. Mungkin kita bilang begini, iya kan hartanya habis, makanya dia ada masalah, makan ampas Bapak. Bukan karena dia jauh dari Bapak. Oh, perhatikan. Apa hubungannya, korelasinya antara dia jauh dari Bapak dan lupa Bapak? Dan itu menjadi sumber persoalan. Begini, tadi saya bilang, kalau dia dia tinggal di tempat Bapaknya, dia makan kasih habis, bisa tidak? Bisa, dia makan, dia punya harta tadi yang dia bisa. Tapi Bapaknya, ketika lihat dia sudah habis, Bapaknya kasih, karena dia dekat di situ. Betul? Tapi kalau dia jauh, ya sudah, lu kasih habis itu, habis. Persoalan ada. Tapi coba dia dekat dengan Bapak lah, kasihan dia sudah tidak ada uang lagi. Ya kan? Maka Bapak akan kasih dia. Berarti cukup. Saya kasih tahu saudara. Apapun yang saudara punya, selimpah apapun. Kalau Anda lupa Tuhan, jauh dari Tuhan, satu waktu menjadi kekurangan. Saya ulangi lagi. Sebesar apapun yang Anda punya, Anda lupa Tuhan, Anda jauh dari Tuhan, apapun yang Anda punya akan habis. Saya kasih ingat saudara. Ini nanti kaya-kaya boleh, tapi kaya sampai lupa Tuhan, Anda hati-hati. Habis. Saudara masih ingat ini Ayub tuh? Kaya, habis. Padahal dia hidup benar. Apalagi saudara yang jauh dari Tuhan. Mengerti? Sekarang yang terakhir untuk saudara lihat persoalan. Yang terakhir. Saya baca dulu ayat 15. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dari anak yang pakai baju bos, pakai jas. Mungkin kalau zaman sekarang naik di mobil mewah. Hari itu hanyalah seorang budak. Dari derajatnya dari anak turun jadi. Saya tanya saudara, siapa yang bikin persoalan? Siapa yang minta dia jadi budak? Dirinya sendiri. Akibat dari dia jauh dan juga lupa bapaknya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan apa? Perhatikan kata ini, menarik sekali. Saudara dengar ini, menarik. Dia makan apa? Dia makan apa? Saudara tahu, waktu dia di rumah bapaknya, dia makan menu utama. Kalau itu ada sei, dia makan menu utama. Kalau itu daging ayam, dia makan menu utama. Daging ayam goreng, ayam bakar. Tapi hari itu ketika dia lupa Bapak, baik, dia jauh dari Bapak, yang dia makan apa? Saudara kasih tahu saudara, Tuhan sanggup memberkati saudara bukan dengan ampas. Kalau saudara dekat sama Bapa di surga, saya kasih tahu saudara, berkat yang di tangan Bapa kita itu bukan ampas. Ampas itu artinya apa? Sisa. Banyak orang tidak bisa diberkati bukan karena Bapa di surga tidak mampu, tapi akibat dari dia lupa Bapa di surga, yang saudara dapat apa? Ampas, sisa. Saya tidak mau. Saya tidak mau dapat berkat dari Bapa di surga ampas. Saya mau dapat berkat utama. Caranya itu tadi. Kalau Tuhan percayakan sedikit atau banyak, tetap dekat Tuhan. Sedikit banyak, tetap ingat Tuhan. Maka karena tetap dekat dengan Bapa, saya kasih tahu saudara tadi, di dalam rumah Bapa ada apa saja. Mungkin saudara bilang, saya tidak tahu. Tapi kalau saudara baca ayat terakhir, dia bilang begini, ambil pakaian yang baru, betul ya? Ambil sepatu yang baru, ambil cincin. Di Bapa di surga itu tak kekurangan sedikit pun, bahkan limpah, sampai dibilang ambil semua baru. Sepatu baru, baju baru, apalagi cincin baru. Tadi sempat tidak pakai apa-apa. Saya kasih tahu saudara, ketika saudara berpikir hartamu bisa tolong saudara, bukan hanya tidak tersisa, kalaupun saudara punya ampasnya. Mari jadi orang muda yang tidak dapat berkat ampasnya. Nah, saya tanya saudara, saya tanya saudara. Tadi saya membandingkan antara anak sulung dan anak yang punya berkat utama itu, menu utama itu siapa? Kakaknya yang sulung. Saya tanya saudara, kenapa dia punya itu? Waktu dia Bapak bilang, loh ini kan lu punya semua. Lu tahu saya protes banyak. Ini lu punya semua. Artinya yang dapat menu utama siapa? Bungsu atau sulung?
sulung. Kenapa sulung dapat? Tadi katanya, saya ini, sulung bilang, beta ini urus bapak pun ladang semua, urus ya kata ini, urus. Saya kasih tahu, beda ini anak, dia tidak urus bapak, dia tidak urus urusannya bapaknya, dan benar, dia hanya dapat sisa. Apa itu sisa? Satu, makanan ampas. Tapi yang kedua, saudara lihat, dia dapat yang bisa dia pakai saja. Betul ya? Cincin, pakaian. Tapi yang menu besarnya, berkat besarnya punya siapa? Kenapa anak sulung yang punya? Satu, karena anak sulung urus bapak punya urusan. Saya kasih tahu anak muda dengar, saya kasih tahu saudara, ini bukan khotbah untuk bikin saya senang omong di saudara. Ini bukan supaya saudara, wih bagus sih. Tidak. Ini saya kasih tahu saudara, ini inspirasi. Saya tahu ada yang kebaktian tadi, kebaktian jam 7.30 melayani, jam 10 lagi melayani. Kemarin saya tantang dua guru sekolah minggu, Ibu Berni, karena saya mau bagi ini rahasia berkat. Lihat yang sulung urus, sampai-sampai dia mengeluh, aduh beta urus. Satu hanya main-main dan tipu harta. Tapi Bapak bilang, lu yang urus kan? Lu yang punya semua. Dia cukup makan ampas, satu. Kedua, dia hanya cukup yang melekat tadi itu. Karena semua yang lain sudah dikasih kepada sulung. Kenapa sulung urus? Saya kasih tahu saudara. Ketika saudara urus urusan Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepadanya, saudara sedang urus Bapa di sorga. Dan Anda punya berkat bukan rema. Anda pun berkat semua yang sisa dari rema itu punyanya Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya benar, saya akan pegang ini moto sampai saya mati, dan saya berharap Nazaret tetap pakai. Melayani saja Tuhan, yang lain biar Tuhan yang urus. Ini kakak yang tadi urus, dia pasti tanya deh, Bapak, saya dapat apa? Bapak langsung bilang gini, hei, memang saya tidak potong kasih lu lembu yang ini hari dia makan habis-habis. Lu yang sekarang ada sisa, ladang, apalagi sapi, semua yang Bapak punya. Saya kasih tahu saudara, jangan anggap remeh melayani Tuhan ya. Saya kasih ingat saudara, jangan anggap remeh urus pekerjaan Tuhan. Saya dengan Bapak Jerry ini, saya pakai beliau untuk hal-hal mungkin saudara tidak lihat sepele, perbaiki pintu. Ya, saudara mungkin sapu gereja, saudara sedang urus Bapak punya. Anda tidak akan seperti anak bungsu yang tidak tahu urus Bapak pun urusan ini. Dia hanya urus dia urusan toh, makan, bawa harta pergi. Bapak tidak kasih apa-apa sampai dia melarat. Tapi saya kasih tahu saudara, berkat utama ada di surga. Saya tidak tahu berkat model apa yang ada, tapi saya tahu orang yang urus haknya lebih besar. Saya ulangi, orang yang urus pekerjaan Tuhan haknya lebih besar. Tadi kan anak itu hanya bilang gini, berikanlah aku, betul ya? Mungkin bapaknya kasih ya kalau uang berapa juta begitu, habis mungkin ada kalau sekarang nomor rekening atau buku rekening. Tapi yang besar itu masih tetap tinggal di rumah bapak. Dan anak itu sadar, oh ternyata saya tidak sia-sia. Jadi jangan mengeluh ya kalau urus pekerjaan Tuhan. Mulai dari multimedia, terima tamu, apalagi sapu gereja. Kadang-kadang kita seperti anak sulung. Kita kerja-kerja juga, beda apa-apa. Saya kasih ingat saudara yang malas urus pekerjaan Tuhan. Saya omong serius. Belajar adanya ini. Persoalan itu datang saat anak ini tidak mau urus. Yang terakhir, saat anak itu tidak mau urus urusan Bapak. Saya harus kasih tahu, betapa saya tidak mau saya jadi orang sombong, tapi saya kasih tahu, belum pernah saya susah saat saya melayani Tuhan. Saya sudah bersaksi tuh, beras habis, saya pikir orang antar sekali, satu dari Kakak Randi, satu dari kantor. Karena saya punya prinsip, saya urus Bapak punya, Bapak urus saya punya hidup. Kita urus Tuhan punya, Tuhan urus masa depan kita. Persoalan itu datang. Nah, persoalan begini. Mungkin kita bilang, Bapak, iya ya, beta ini susah nih. Akibatnya ya, beta tidak lihat jalan Tuhan, berkat Tuhan hanya ampas-ampas dalam hidup saya. Bagaimana supaya beta merdeka ini, Bapak?
Saya tutup. Dia pun syaratnya sederhana. Untuk bisa merdeka dari tadi, badai membuat dia makan ampas. Badai membuat dari anak turun jadi hamba. Dipermalukan. Bagaimana supaya dia merdeka? Sederhana. Kalau sudah baca ayat terakhir lalu kita akan berdoa. Sudah lihat ini. Ini cara yang terakhir untuk kita bisa lihat kemerdekaan itu. Anak itu tadi jadi budak. Anak itu hanya makan ampas. Sekarang saudara lihat. Karena sebelumnya kita lihat sebentar. Saudara lihat ini. Ini langkah yang harus saudara lakukan. Dan saya pada waktu saudara dan saya benar-benar ada di dalam sebuah persoalan. Gara-gara saudara jauh, saudara lupa Tuhan. Ayat 15-16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas. Orang yang tidak urus pekerjaan Tuhan, kelihatannya hari ini dia punya. Kalau tadi kan diambil itu harta punya, toh. Sampai dia pesta pura punya. Tapi dia pikir, oh saya punya harta. Saya tidak urus Tuhan, itu tidak apa-apa. Kok saya punya harta banyak. Tapi lihat, pertama apa yang engkau punya akan habis. Disitulah saudara, aduh Tuhan, saya sadar, saya jauh dari sumber berkat. Lalu dia bilang gini, yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ngeri sekali. Hati-hati kalau saudara mau lupa Tuhan, tidak apa-apa. Tuhan tidak akan memberikan ampas berkat saat engkau sibuk mengurus pekerjaannya. Seperti moto Gereja Nazaret, melayani saja, lain biar Tuhan yang ngurus. Tapi ini saudara lihat ini, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Cara untuk kita merdeka pada saat kita ada di sebuah pergumulan, persoalan, karena kita yang buat, akibat dari kita jauh dari Tuhan, akibat dari kita lupa Tuhan, akibat dari kita tidak mengurus pekerjaan. Kalau itu yang terjadi dengan pertama, harus mengakui bahwa kita sudah salah. Itu cara merdeka. Ini anak pulang, dia tidak bilang, Bapak begini, sebenarnya beta sudah jalan. Dia tidak umum banyak. Biasakan kita begitu. Salah ada sebenarnya alas. Bapak sebenarnya beta sudah mau ketinggal Bapak. Ini dia omong jujur sah. Padahal Bapak tahu dia mau ke jalan. Yang pertama anak itu bilang gini, aku berdosa. Aku salah. Maukah kita mengakui salah waktu kita ada dalam pergumulan? Supaya tangan Tuhan tolong kita. Jadi pertama, supaya merdeka, akui kesalahan kita. Kedua, ayat kedua. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepadanya dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Tapi kalau saudara baca ayat yang lain dia bilang begini. Ayat 17 saudara lihat ini. Hal kedua yang harus saudara lakukan saat saudara dalam persoalan akibat kesalahan kita. Ketiga, lalu ia menyadari. Tadi menyadari dosa berarti dia pun diri, kan? Sekarang cara untuk merdeka adalah dia menyadari keadaannya. Saya kasih tahu saudara, cara untuk orang merdeka itu satu saja, dia harus sadar keadaannya. Kan ada orang itu Tuhan sutogor dia ulang-ulang sakit, betul ya, kecelakaan. Tapi sudah sadar juga. Akibatnya ya tetap hukuman. Saya kasih tahu saudara, kadang-kadang Tuhan berbicara bukan hanya lewat firman, keadaan. Kalau sudah sedang dalam keadaan yang rasanya persoalan dan satu ke satu tidak selesai, coba periksa baik-baik. Coba periksa baik-baik. Saya yakin ada 3 ini. 1 apa? Jauh dari Tuhan. 2, lupa Tuhan. Dan 3, tidak urus Tuhan punya pekerjaan. Cek. Saya tantang saudara, cek saja. Kalau saudara tidak menyadari keadaan yang Tuhan pakai untuk menyadarkan 3 hal tadi, saya ulangi lagi, Anda akan tetap ada di lubang masalah itu. Cek baik-baik. Ini pernah terjadi di siapa? Yunus. Bukan Yunus Malelak, bukan Yunus Pagedai dan Yunus Lilong. Ini Yunus yang dalam kitab Yunus. Tuhan suruh dia urus itu pekerjaan Tuhan, yaitu misi ke mana? Niniwe. Dia urus tidak? Tidak urus toh? Apa yang terjadi? Ikan makan dia. Saya selalu bilang sama saudara, harusnya dia makan ikan, tapi hari itu ikan makan dia. Kalau saudara tidak urus pekerjaan Tuhan, bukan saudara naik motor, motor naik saudara. Saudara harus mengerti ini bahasa toh? Saudara harus mengerti ya, saya tidak gertak saudara, tapi ini Alkitab yang bilang. Nah, tapi yang kedua, yang ketiga,
Jadi keadaan itu, saudara dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik, ini indah nih. Ini penggalian yang bagus untuk saudara dan saya. Keadaan itu sedang menunjukkan untuk saudara sadar. Tapi bersyukur ya, Yunus itu sadar. Pada waktu itu dia tidur di bawah, orang bilang begini, loh, ini kenapa ya? Ini gelombang kok tambah besar ya? Lalu Yunus bilang, lempar beta ini yang salah. Saudara, saya kasih tahu saudara, keadaan harusnya menyadarkan kita untuk tidak lupa Tuhan, jauh dari Tuhan, dan tidak lagi urus pekerjaan Tuhan. Kalau saudara dan saya merasa ini khotbah seperti, masa begitu? Tidak apa-apa. Tapi kan saya ambil bagian-bagian yang benar-benar ini ada dalam hidup kita. Yang ketiga, aku akan bangkit dan pergi kepada cara merdeka ketiga adalah balik keadaannya. Tadi lupa Tuhan, tadi jauh dari Tuhan. Sekarang dia bilang, Abah, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Apa artinya? Dia ingat Bapaknya lagi, dia kembali dekat lagi Bapaknya, dan dia pasti kembali urus. Walaupun kalau kita baca, Bapak bilang ini sulung punya yang selama ini urus. Tapi puji Tuhan, dia masih kembali pada Bapaknya. Cara sederhana untuk kita merdeka dari persoalan adalah 3 hal tadi. Kembali tidak lupa Tuhan, kembali dekat sama Tuhan, dan kembali urus lebih serius pekerjaan Tuhan. Kasih tepuk tangan ini. Kalau saudara urus main-main, saya tantang saudara, ini tanggal berapa? 18 jam 11.14. Coba saudara lakukan 3 hal ini saja. 1, lupa Tuhan. 2, jauh dari Tuhan. 3, tak usah urus pekerjaan Tuhan. Ceritamu akan seperti anak bungsu. Saya tidak gerta. Dan waktu dia pulang, pasti dia urus. Dia mulai urus, dia dekat. Dia belum urus, saya tutup ini. Itu kan dia belum urus. Masa dia baru pulang dia urus? Alkitab bilang, kasih pakai dia pakaian, betul ya? Kasih dia sepatu, kasih dia cincin. Kira-kira dia duduk di mana? Dia lebih urus itu kambing domba tidak? Oh, dia duduk paling depan. Saya kasih tahu begini, ini gini. Dia pulang, dia belum urus. Bapak punya, dia belum urus nih kan? Hanya karena dia sadar, dia pun diri, sadar dia pun keadaan. Dia pulang, dia minta ampun, dia salah, betul ya? Lalu dia pulang kembali dekat bapaknya. Belum urus, bapak punya apa-apa. Bapak sih bilang, urus sama dia. Betul kan? Kita bilang apa? Hamba-hambaku ambil baju, ambil celana, ambil sepatu, ambil cincin. Apa artinya? Yang baru pulang sadar saja, belum urus saja. Tuhan urus dia. Apalagi saudara yang bertahun-tahun urus Nasaret, urus pekerjaan Tuhan, urus sekolah minggu, urus kaum muda, urus pelayanan. Saya kasih tahu, yang pulang belum sempat urus, Tuhan urus dia pun hidup. Apalagi saudara yang bertahun-tahun urus pekerjaan Tuhan. Kasih tepuk tangan dan mari kita berdoa. Jadi cara merdeka sederhana. Dekat Tuhan kembali, ingat Tuhan kembali, dan urus punyanya Tuhan. God bless you.